let's hear from our expert how odontology is used to solve crimes. Identifying on a victim would be taking DNA samples. If a person bites another person, you can. Halo guys, kami dari kelompok 10. Di sini kami ingin membahas mengenai materi sampel gigi sebagai sumber DNA forensik. Sebelumnya, kita ingin memperkenalkan diri dulu ya. Halo guys, nama saya Nina Fazariotani. Nama saya Akila Fadia. Saya Zahra Fania Kudrani. Saya Ayuhana Aprilintar. Saya Linda Anggraini. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu metode pengambilan gigi sebagai sampel. Metode pertama ada ekstraksi gigi, di mana ekstraksi gigi ini ada dua, yaitu gigi yang dicabut, kemudian gigi yang ditemukan di TKP. Gigi yang dicabut merupakan gigi yang dicabut dari rongga mulut, yang bertujuan untuk sebagai catatan gigi atau antemortem sebagai identitas korban, entah itu mencari penyakit kematian atau waktu kematian, ataupun penyakit yang diderita oleh pasien. Kedua, gigi yang ditemukan di TKP berasal dari berbagai sumber, korban kejahatan, kecelakaan, maupun bencana alam. Untuk mengidentifikasi, baik itu dari usia, jenis kelamin, menentukan jenis kematiannya, waktu kematiannya. 2. Sampel DNA pada gigi. Pengambilan sampel DNA dari gigi biasanya dilakukan dengan cara mengekstraksi DNA dari pulpa gigi, yaitu bagian lunak di dalam gigi yang mengandung darah dan saraf. Adapun cara mekanisme pengambilan sampel DNA pada gigi. Pertama, pengambilan sampel DNA dari gigi dimulai dengan membersihkan dan memotong gigi menjadi bubuk halus. Kemudian bubuk gigi dicampur dengan buffer lysis yang mengandung enzim dan bahan kimia untuk melarutkan gigi dan melepaskan DNA. DNA yang dipisahkan dari sisa-sisa sel dan protein melalui proses sentrifugasi, kemudian dibersihkan dan diaplikasi menggunakan PCR untuk analisis lebih lanjut. Keunggulan gigi sebagai sampel. 1. Sumber utama DNA selain darah yang memiliki kemampuan bertahan terhadap perubahan. 2. Secara kimia tahan terhadap degradasi dan dekomposisi. 3. Gigi juga memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi, sehingga saat korban terbakar, gigi dan tulang yang dapat digunakan untuk identifikasi. Adapun kelemahan gigi sebagai sampel, yaitu faktor degradasi akibat serangan bakteri ataupun jamur dan akibat kelembapan yang berlebih. Kemudian ada keterbatasan kuantitas DNA akibat DNA yang ada pada gigi hanya sedikit dan terbatas. Lalu ada kendala teknis, yaitu di mana prosedur yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengekstraksi DNA pada gigi. Contoh kasus. Adapun contoh kasus yang kami ambil yaitu dari bunuh dirinya Adolf Hitler dan istrinya, di mana saat Uni Soviet menguasai Jerman, Adolf Hitler dan istrinya memutuskan untuk bunuh diri, yaitu dengan menembakkan kepalanya dan meminum pil cyanida. Kemudian jenazahnya ditemukan oleh ajudannya Hitler dan sesuai instruksi dari Israel, jenazahnya dibakar kemudian disembunyikan. Tapi sebulan kemudian Uni Soviet menemukan jenazahnya dan mengonfirmasi bahwa itu adalah jenazah Adolf Hitler, tapi tidak melakukan identifikasi lanjutan bahwa apakah ini benar-benar Adolf Hitler atau tidak. Dan 18 tahun kemudian, akibat desas-desus teori konspirasi dari orang-orang mengatakan bahwa Adolf Hitler masih hidup, dan beberapa orang mengabarkan bahwa Adolf Hitler itu ada di sini, ada di situ, dan mereka memutuskan untuk melakukan investigasi forensik pada jenazah Adolf Hitler, dan ditemukan bahwa rahang bawah dan atas dan tengkorak Hitler sangat mirip dengan Adolf Hitler. Dan dengan bukti yang lebih kuat lagi, itu catatan gigi dari Dr. Hitler sejak 1934, karena Adolf Hitler mengalami kesehatan gigi yang buruk, sehingga dia selalu ditemani oleh dokter gigi.
Dengan catatan yang diberikan oleh dokter gigi tersebut, mereka mengonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah Adolf Hitler. Kasus kedua yang kita ambil yaitu sebuah berita yang menjelaskan dua korban yang berhasil diidentifikasi dengan gigi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu bernama Iwayan Tirta Utama dan Reski Khairi. Iwayan Tirta Utama teridentifikasi berkat data catatan gigi yang didapatkan, sedangkan Iwayan Tirta Utama berdasarkan catatan gigi yang didapatkan dari antemortem cocok karena memiliki gigi khas. Jadi Rizky Khairi ini memiliki ciri khas gigi di depannya itu, dimana gigi depannya itu sudah lepas, sehingga mereka mengonfirmasi bahwa itu adalah Rizky Khairi. Kemudian kasus selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya yaitu Linda. Jadi, contoh kasus yang kami ambil yaitu bertemakan gambaran pemeriksaan gigi untuk identifikasi korban meninggal di bagian kedokteran forensik dan mediko-legal RSUP Prof. DRRD Kandau Manado pada tahun 2010 hingga 2015. Identifikasi dilakukan menggunakan karakteristik gigi korban, rekam medis yang dimiliki sebelumnya seperti odontogram, restorasi gigi, pencabutan, atau implan. Jika korban tidak memiliki rekam medis gigi yang terdokumentasi, maka identifikasi lebih sulit untuk dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di bagian kedokteran forensik dan mediko-legal RSUP Prof. DRRD Kandau Manado antara tahun 2010 hingga tahun 2015 dari 378 korban meninggal pada tahun 2010 hingga 2015, hanya 8 korban yang diperiksa menggunakan metode pemeriksaan gigi. Hampir semua korban berhasil diidentifikasi, kecuali yang tidak memiliki identifikasi hanya 1. Sekian dari kelompok